Halo semua, selamat datang di channel Flame D yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Jika dewa tidak cukup kuat, tidak ada gunanya memiliki klon yang lebih kuat. Jika celahnya terlalu besar, saya khawatir bahkan seni membentuk kehidupan tidak dapat dilakukan. Dengan menggunakan teknik pembentukan kehidupan, kekuatan fisik yang kuat dari avatar Yuan Shen digunakan sebagai berkah, meskipun tekanan ini sangat kuat, itu tidak membahayakan Xiaoyan. Sialan. Tetapi pada saat ini, katak ajaib di bawahnya membengkak dengan cepat, dan ketika Xiaoyan menyadari bahwa dia ingin membantunya, itu sudah terlambat. Ledakan. Katak ajaib tidak tahan dengan tekanan kuat ini, dan setelah seluruh tubuhnya membengkak hingga batasnya, ia meledak dan mati. Hati Xiaoyan terkejut, dan kemarahan tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya. Dia awalnya ingin membawa katak ajaib keluar dari sini, setidaknya untuk sementara menjadi tunggangan Xiaoyan. Dibandingkan dengan kelinci Bingyun yang penuh kebencian padanya, Xiaoyan lebih suka damai dan tenang. Dan katak ajaib yang lebih cepat. Tapi katak ajaib dilenyapkan oleh tekanan tiba-tiba, Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening, dan melihat sekeliling. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan hanya merasakan kejutan di hatinya, dan ketika dia mengangkat kepalanya tiba-tiba, dia melihat bayangan besar menyelubungi dia dari kabut hitam. Dan ketika Xiaoyan benar-benar melihat apa bayangan itu, dia merasa lebih terkejut. Itu terlihat lambat dari kejauhan, tetapi sebenarnya tidak. Karena ukurannya yang terasa tidak menyenangkan, tetapi ketika itu benar-benar dekat, dia akan menemukan bahwa kecepatannya tidak cepat. Sangat cepat, sosok Xiaoyan melesat mundur dengan kecepatan tinggi, dan ada warna kompleks yang dalam di matanya. Karena bayangan hitam besar yang dilihat Xiaoyan di depannya bukanlah makhluk hidup, bukan manusia atau binatang, tapi sebuah pulau besar yang bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Seharusnya tidak, bukankah Huzan mengatakan bahwa pulau-pulau ini bergerak lambat, bagaimana mereka bisa begitu cepat? Xiaoyan terkejut, tetapi pada saat berikutnya, pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut lagi. Karena ketika Xiaoyan menoleh, dia melihat bayangan hitam besar datang dari segala arah di sekitarnya. Ledakan. Segera, Xiaoyan mendengar benturan keras dan raungan, dan Xiaoyan dengan cepat mengelak, pulau-pulau terbang dari segala arah, dan Xiaoyan segera merasakan keanehan. Pemaksaan aneh tadi juga membuat Xiaoyan merasa aneh, seolah-olah tujuannya adalah untuk membunuh katak ajaib dan memotong jalan Xiaoyan pergi. Namun, pada saat ini, massa hitam besar di ujung jauh datang ke arah Xiaoyan. Setelah mendekat, ditemukan bahwa massa hitam ini bukanlah kabut, tetapi dibentuk oleh banyak mayat yang melahap jiwa. Dan ada lebih dari satu, tampaknya semua pulau di sekitarnya tersapu, semuanya menyerang Xiaoyan. Jumlahnya sangat besar. Jika Anda benar-benar ingin menambahkan semuanya, saya khawatir jumlah totalnya dapat dengan mudah melebihi 1 juta. Jumlah pemakan jiwa seperti itu, bahkan Kaisar Abadi, mungkin merasa sakit kepala. Bagaimanapun, sebagian besar pemakan jiwa ini mereka semua mempertahankan kekuatan yang mereka miliki sebelum mereka hidup. Lagi pula, tepatnya, mereka tidak jatuh, tetapi jiwa mereka telah diambil. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Melihat begitu banyak mayat pemakan jiwa, Xiaoyan merasa tidak senang di hatinya. Jika mereka bisa mengembalikan jiwa mereka, mereka akan dapat kembali ke keadaan semula, dan Xiaoyan juga akan membubarkan mayat pemakan jiwa, tanpa ragu-ragu ribuan jiwa. Xiaoyan bukanlah orang suci, tetapi kekuatan yang diperoleh dengan cara ini membuat Xiaoyan merasa tidak senang. Entah klan pemakan jiwa atau rumah langit dan bumi, mengandalkan mencuri jiwa orang lain untuk kekuasaan, perilaku semacam ini hanya untuk dihukum. Setidaknya makhluk dari dunia yang sama, bagaimana bisa seperti ini? Xiaoyan bergumam dengan suara yang dalam. Tentu saja, ini hanya untuk makhluk-makhluk yang ada di dunianya sendiri, tetapi jika itu adalah penyusup, maka Xiaoyan tidak akan ragu untuk merampas jiwa mereka. Lagi pula, untuk musuh yang sebenarnya, Xiaoyan bisa tanpa kebaikan sama sekali. Lupakan saja, sepertinya kekuatan bintang-bintang mayat Yuan Shen ini ditakdirkan untuk hilang. Xiaoyan berkata dalam hatinya, semakin banyak mayat yang melahap jiwa berkumpul, seperti belalang, dan mereka semua berkumpul, arah dari mana mereka datang tersapu ke arah Xiaoyan ke arah yang sama. Ayo pergi dulu. Xiaoyan segera pindah, ingin segera berada di sini. Namun, saat Xiaoyan hendak pergi, paksaan barusan muncul kembali. Kali ini bahkan lebih kuat, menyelimuti Xiaoyan, menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba tenggelam dan kecepatannya turun tajam. Yang lebih aneh lagi adalah di bawah itu, pulau-pulau yang menderu bertabrakan. Ketika saya melihat ke bawah pada saat ini, pulau-pulau yang awalnya terisolasi dan mengambang di jurang dan daerah kutub sebenarnya bertabrakan dan terhubung bersama. Ketika lusinan pulau dengan ukuran berbeda bertabrakan.
Ini bukan lagi sebuah pulau, tetapi sebuah benua yang luas. Xiao Yan melihat adegan ini, matanya tiba-tiba menyusut, dan ekspresi luar biasa muncul di wajahnya. Pada saat ini, Xiao Yan menatap daratan, dan segera mendesis dingin. Tata letak yang besar, pulau-pulau ini bukan hanya benua, tetapi formasi besar yang telah berkonspirasi untuk waktu yang lama dan diatur dengan hati-hati. Xiao Yan bergumam dengan suara rendah, merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Paksaan terselubung juga datang dari benua yang terdiri dari pulau-pulau ini. Saya melihat kabut hitam menutupi benua, dan di kabut hitam, sepertinya ada sosok. Ambil tubuhku. Tidak ada dari kalian yang ingin lari. Sebuah suara suram terbentuk dari jalinan suara yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari kabut hitam di ujung yang jauh, dan aku melihat banyak jiwa bergerak ke arahnya di pulau itu, bergegas pergi, dan jumlah mereka sangat besar, seolah-olah telah mencapai 10 juta. Kaisar pemakan jiwa yang terjepit dan menyelinap pergi sebelumnya. Xiao Yan secara kasar dapat membedakan dari suaranya. Meskipun terdengar sulit untuk dibedakan, Xiao Yan masih bisa mendengar bahwa ini adalah pemakan jiwa. Suara itu kaisar, dia pernah mendengarnya di klon kaisar pemakan jiwa sebelumnya, karena itu adalah suara jiwa pada waktu itu, jadi suaranya lebih unik. Rupanya, setelah kaisar pemakan jiwa menyelinap pergi, dia mengambil tubuh baru, dan kemudian meluncurkan formasi besar yang telah dia rencanakan untuk waktu yang lama. Mengembalikan avatar ke kaisar ini. Jika bukan karena Anda, rencana kaisar ini tidak akan terungkap dengan mudah. Berani mengambil avatar kaisar ini, hari ini kaisar ingin Anda menunggu agar mayatnya dipecah menjadi ribuan keping. Biarkan jiwamu hidup selamanya, dan jadilah bagian dari kaisar ini. Dalam kabut hitam, dikelilingi oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan yang kuat meletus di tubuhnya, dan tiba-tiba, itu tidak lebih lemah dari pemakan jiwa sama sekali. Doppelganger, bahkan jiwa yang kamu miliki saat ini bahkan lebih agung. Ini adalah kartu truf nyata dari kaisar pemakan jiwa. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Jelas, kaisar pemakan jiwa ini juga orang dengan ambisi besar. Jika tubuhnya tidak dirampok oleh jiwa Xiao Yan dan Qimi, ditambah dengan formasi seperti itu, saya khawatir kekuatannya bisa mencapai tingkat yang sangat menakutkan, tingkat. Ia telah mempersiapkan hal ini sejak lama, namun sayangnya sepertinya tidak menghadapi musuh yang ingin dilenyapkannya. Hanya karena kepasrahan, dia mengeluarkan formasi hebat ini, berniat menggunakannya untuk membunuh jiwa Xiao Yan dan Qimi yang telah mengambil tubuh mereka. Ketika sosok Xiao Yan menyapu ke arah ujung, dia melihat bahwa di atas kepalanya, tepatnya, seluruh kekosongan di sekitarnya ditutupi oleh topeng biru muda. Dari kejauhan, dapat dilihat bahwa beberapa mayat Soul Eater menyentuh topeng itu, dan dengan keras, itu meledak menjadi awan darah. Jelas, tempat ini telah diselimuti formasi, dan mungkin bukan pilihan yang bijaksana untuk menerobos. Sementara Xiao Yan memikirkannya, banyak mayat yang melahap jiwa sudah bersiul ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan 8 penguasa berat misterius yang sunyi, dan melihat bayangan penguasa bersiul, membentuk potongan-potongan jiwa melahap mayat, mayat itu terpotong. Pada saat yang sama Xiao Yan menyerang mayat pemakan jiwa ini, tidak ada mayat pemakan jiwa yang berani mendekat, dan Xiao Yan benar-benar menemukan bahwa tampaknya klon pemakan jiwa memiliki hubungan halus dengan mayat pemakan jiwa ini. Sama seperti mayat Soul Eater ini adalah boneka, dan klon Soul Eater bisa mengendalikan mereka. Napas klon melahap jiwa Xiao Yan segera menyebar, dan suara dengungan dingin keluar. Saat berikutnya, setelah suara dengungan dingin menyebar, semua mayat pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di bawah tekanan hitam tiba-tiba membeku. Hei, itu benar-benar berhasil. Xiao Yan menyeringai, melihat mayat-mayat pemakan jiwa yang berhenti di sekitarnya, dan menghela nafas lega. Segera, matanya melihat ke bawah. Di bawah Xiao Yan, dalam waktu singkat, puluhan pulau disambung menjadi satu benua. Adapun mayat Dewa Primordial Bintang 5, itu juga tenggelam di tanah pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya ini. Dalam kabut hitam itu, sesosok tergantung di dalamnya, dan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya semua berbondong-bondong ke arahnya. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, di benua yang dibentuk oleh pulau ini, akan ada banyak teriakan melengking. Pada saat yang sama, Xiao Yan mengalihkan pandangannya, dan dia melihat dua wajah yang dikenalnya di ujung yang jauh. Xiao Yan memiliki kesan tentang mereka. Keduanya adalah pria yang sama yang membawa Xiao Yan ke Pulau Zanyu sebelumnya, seorang gadis. Saya melihat bahwa jiwa mereka ditarik secara paksa dari tubuh mereka, bahkan jika mereka mengeluarkan raungan yang tidak mau dan menyakitkan, mereka tampaknya tidak punya tempat untuk bersembunyi di bawah formasi besar ini, yang membuat orang merasa tidak berdaya. Tampaknya pada saat ini, jiwa-jiwa kehidupan yang awalnya ada di selusin pulau ini, tanpa kecuali, semuanya dipisahkan secara paksa dari tubuh mereka dan tersapu ke sosok paling sentral. Melihat ini,
Xiao Yan tiba-tiba merasa tidak nyaman, melihat sosok yang terbungkus kabut hitam di bawah, melihat sekeliling, dan dapat melihat bahwa semua ini adalah balas dendam terhadap Kaisar Pemakan Jiwa. Yang dia inginkan adalah melenyapkan jiwa Xiao Yan dan Qimi yang mengambil tubuhnya, tapi lebih tepatnya, dia hanya menargetkan Xiao Yan sekarang, bagaimanapun juga, pemenang utama dari klon Soul Eater adalah Xiao Yan. Oleh karena itu, kemarahan Kaisar Pemakan Jiwa hanya akan dicurahkan ke tubuh Xiao Yan. Pada saat ini, jiwa Qimi berada di klon Pemakan Jiwa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Adegan ini mungkin yang ingin dilihatnya, jika keduanya bertarung dengan sengit, itu akan bisa menonton pertunjukan yang bagus. Lebih baik memulai dulu. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Karena dia tidak bisa berjalan, lebih baik melancarkan serangan. Tampaknya Kaisar Pemakan Jiwa masih melahap jiwa pada saat ini. Pada saat ini, seharusnya menjadi waktu terbaik untuk melancarkan serangan. Pikiran Xiao Yan bergerak, tetapi dia tidak ragu-ragu, dan sosoknya juga melangkah maju. Menghadapi pemakan jiwa Kaisar, Xiao Yan tahu bahwa cara biasa tidak dapat ditekan, jadi dia langsung menunjukkan 7 langkah yang mengejutkan. Mengambil beberapa langkah berturut-turut, beberapa hantu besar muncul di udara, dan suara gemuruh bergema, membanting ke arah Kaisar Pemakan Jiwa di kabut hitam. Sudah terlambat untuk menghentikanku sekarang. Saya mendengar dengusan dingin dari Kaisar Pemakan Jiwa di kabut hitam, dan bahkan kemudian saya melihat bahwa kabut hitam di sekelilingnya terbuat dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi. Saya melihat jiwa pikiran Kaisar Pemakan, dan dia bergegas menuju hantu besar yang bersiul di udara. Suara tabrakan antara keduanya bergema, dan kabut hitam yang dibentuk oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya, seperti racun, dengan cepat menyebar dan menempel, dan dalam sekejap, 7 langkah mengejutkan Xiao Yan terselubung di dalamnya. Saya melihat banyak jiwa menggeliat, dan setelah beberapa saat, saya mendengar ledakan, dan 7 langkah mengejutkan Xiao Yan runtuh. Meskipun Xiao Yan hanya menggunakan 4 langkah, kekuatannya tidak buruk. Bahkan jika dia tidak bisa melukai Kaisar Pemakan Jiwa, dia tidak akan bisa melautkannya dengan mudah dalam sekejap. Mata Xiao Yan menyipit. Dari saat pertempuran ini, dia bisa merasakan bahwa ketika jiwa Qimi mengendalikan tubuh Kaisar Pemakan Jiwa. Saya khawatir bahkan 1/10 dari kekuatannya belum digunakan. Xiao Yan bahkan merasakan bau yang mengancam dari Kaisar Pemakan Jiwa di kabut hitam di ujung yang jauh. Karena langkah keempat tidak efektif, Xiao Yan hanya melangkah maju dengan telapak kakinya lagi, dan langkah kelima mengembun di udara. Sejauh ini, langkah kelima tidak dapat dikatakan sebagai batas, tetapi Xiao Yan hanya dapat melakukannya di bawah beban tertentu. Tentu saja, jika kekuatan Void Extinguishing Thunder ditambahkan, langkah keenam mungkin tidak mustahil. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya mengertakkan giginya secara langsung, dan tidak ada artinya menarik terlalu banyak. Lebih baik menggunakan metode yang lebih langsung, dan itu hanya untuk menguji batas teknik pembentukan kehidupan dengan klon dewa asli. Saya melihat seluruh tubuh Xiao Yan memusnahkan kekosongan langit, yaitu, ketika Xiao Yan dengan panik memutar kekosongan langit, meridian penghilang kekosongan tubuh sebenarnya melahirkan 2 lagi, membuat meridian penghancur kekosongan Xiao Yan datang ke 22. Ada total 108 Void Extinguishing Thunder Phase Cells, dan sekarang Xiao Yan bahkan tidak memilikinya. Namun, setelah menambahkan 2 Void Extinguishing Thunder Phase Cells, artinya, kekuatan fisik dewa telah lebih ditingkatkan. Bertarung adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan, dan saat ini jelas dikonfirmasi bahwa memang demikian halnya. He Yuanshen melakukan teknik life sapping. Dengan restu dari kekuatan fisik yang kuat dari klon Yuanshen, 7 langkah mengejutkan yang ditampilkan harus lebih kuat. Dewa sudah dapat menampilkan 7 langkah, tetapi dengan Yuanshen kekuatan fisik yang lebih kuat setelah 2 avatar bergabung menjadi 1, Xiao Yan hanya menggunakan langkah kelima paling banyak. Dan langkah keenam ini adalah pertama kalinya bagi Xiao Yan. Sebelum hantu itu muncul, dia mendengar suara menderu dari kehampaan, seolah-olah raksasa datang dengan cepat. Langkah kelima Xiao Yan baru saja mendarat, dan di tengah udara, di bawah seluruh tubuh Xiao Yan berkedip dengan guntur pemusnahan, langkah keenam yang lebih padat mengembun di udara. Itu memancarkan fluktuasi aura yang sangat menakutkan, dan kemudian menghancurkannya. Tidak peduli berapa banyak cara yang kamu miliki hari ini, kamu dapat bertahan dalam formasi hantu 6 putaranku. Singkirkan avatarku, dan aku akan membiarkanmu menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping, dan kamu tidak akan pernah bisa bertahan selamanya. Terutama curang dan jiwaku. Hei dalam kabut, Kaisar Pemakan Jiwa mengeluarkan raungan marah, dan semburan raungan keluar, dan jiwa Qimi di klon Pemakan Jiwa juga terkejut.